pencarian untuk korban pesawat Sriwijaya Air sampai dengan pukul 20.00 WIB. Hari ini kita mendapatkan 33 kantong jenazah, 6 kantong bagian kecil dari pesawat, dan potongan besar badan pesawat ada 17. Sehingga total yang kita dapatkan selama 7 hari ini sebanyak 272 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban. Serpian kecil pesawat sebanyak 46 kantong, dan potongan besar pesawat 50 bagian. Dan tentunya ini semua berkat kerjasama, dukungan, dan semangat dari tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Special Group, TNI, Polri, Bakamla, KPLP, dan Polairo. Tentu saja kita juga seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah menemukan satu FDR, satu unit pada hari keempat. Dari sini ada yang ingin ditanyakan untuk Sriwijaya Air sebelum saya masuk ke laporan yang lainnya? Silakan. Pak, saya ini dari TV One mau tanya soal yang CVR sejauh ini perkembangan seperti apa? Terima kasih. Baik, CVR nanti akan dikonfirmasikan. Memang saya juga mendengar ditemukannya bagian dari CVR unit. Nanti akan kami konfirmasikan kembali kepada Ketua KNKT, karena dari Basarnas sifatnya mendukung dan bersama-sama KNKT untuk melaksanakan pencarian ini. Saya masuk ke informasi yang lainnya, bahwa saat ini perkembangan bencana di Mamuju, cuaca di Mamuju saat ini hujan, dan operasi pencarian atau SAR di evakuasi di Mamuju sementara dihentikan untuk melaksanakan konsolidasi, dan tentunya begitu cuaca membaik akan dilanjutkan. Namun sebagai informasi, kekuatan SAR sudah bertambah. Dari Makassar sudah masuk, dari Jakarta dengan Basarnas Special Group dan alat-alat ekstrikasinya juga sudah sampai di Makassar, di Mamuju, menyusul kemudian di belakangnya dari Palu dan Gorontalo dan Balikpapan, sehingga untuk melaksanakan operasi SAR di Mamuju menjadi akan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Kemudian untuk banjir Kalimantan Selatan, saat ini masih berlangsung proses evakuasi, dan evakuasi ini saat ini pengungsi berjumlah kurang lebih 2.600 orang. Dan sebagai informasi, besok atas perintah Bapak Presiden, Panglima TNI, dan kami akan bergerak menuju Kalimantan Selatan dan Mamuju. Kalimantan Selatan kami membawa beberapa perlengkapan dan peralatan yang sangat dibutuhkan di daerah bencana tersebut. Sedangkan untuk di daerah longsor di Sumedang, seperti yang kami laporkan tadi siang, masih terus dilakukan upaya evakuasi terhadap korban yang ada. Saya kira itu yang bisa saya laporkan, dan mohon doanya semoga pelaksanaan operasi SAR ke depan tetap lancar dan segera bisa diselesaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Adi dari liputan6.com. Ingin bertanya Pak terkait dengan operasi SAR di Mamuju dan Majene ini, apakah dari Basarnas sendiri sudah memetakan daerah-daerah yang paling berat terdampak dari bencana gempa ini sendiri Pak? Dan bagaimana nanti, apakah yang diprioritaskan adalah
daerah-daerah yang terkena dampak parah atau tidak ada prioritas sama sekali, Pak? Terima kasih, Pak. Begini, bahwa daerah mana yang parah dan tidak, kita melaksanakan evakuasi sekaligus juga sambil melaksanakan survei itu. Kita di bawah koordinasi dari BNPB. Tentunya saat ini di lokasi itu juga semuanya sedang bergerak melaksanakan evakuasi itu. Dari institusi yang ada di daerah, baik TNI, Polri yang ada di situ juga bersama-sama kita semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Sarnas? Saya kembali kepada Sriwijaya Air 182 dan saya kenalkan diri, saya dari Elsinta Radio, Pak. Apabila memang nanti ini 1 minggu ada perpanjangan, kemudian PCR-nya ditemukan, apakah berarti sudah selesai atau kan masih mencari body part lain atau hal-hal yang diperlukan? Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini memprioritaskan pada pencarian body part dengan tidak mengabaikan atau tetap mengambil penting adanya material pesawat atau bagian dari CVR tersebut. Jadi untuk perpanjangan kita sudah memperpanjang 3 hari. Kemudian setelah itu nanti kita melihat evaluasi apa yang sudah kita dapat dan apa kemungkinan. Tidak hanya ya, baik Detikers, demikian tadi penyampaian secara langsung oleh Kabasarnas yang merangkum seperti apa evaluasi dari hasil evakuasi pesawat Sriwijaya yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu yang lalu. Dan tadi sesuai dengan hasil evaluasi yang disampaikan bahwa memang hari ini ada sedikitnya 33 kantong jenazah yang berisi potongan tubuh atau body part maksud kami. Ada 6 kantong bagian kecil, lalu juga ada 17 kantong potongan besar, sehingga total yang didapatkan oleh tim SAR sendiri atau tim pencari hari ini ada sekitar 272 kantong jenazah. Dan juga terdapat serpihan kecil pesawat yang terdiri dari 50 bagian, dan tentunya ini berkat dukungan dan juga semangat dari tim Basarnas dan juga KLPA. Dan juga tim SAR yang telah bekerja dengan penuh semangat selama seharian penuh begitu. Untuk sementara memang sejumlah barang atau potongan pesawat tadi yang dibawa oleh KRI Parang adalah menjadi part terakhir yang dihantarkan ke posko evakuasi yang terletak di kawasan JICT 2 Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu Detikers, sisa waktu pencarian ditambah 3 hari ke depan oleh pihak Basarnas sendiri tadi sudah menyampaikan jika mereka akan masih terus fokus untuk mencari bagian tubuh atau body part dari penumpang begitu, maupun secara keseluruhan dari
pesawat Sriwijaya SJ182. Kira-kira demikian Detikers laporan yang bisa kami berikan langsung dari JCT2 Jakarta Utara. Saya Fransikan, selamat malam. Baik, dapat kami kembali menginformasikan. Kita beralih dari informasi terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Kita beralih ke informasi updatean bencana. Ini terjadi di sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Misalnya saja tadi yang disampaikan oleh pihak Basarnas terkait dengan informasi yang ada di Mamuju. Hingga saat ini memang di Mamuju sendiri sedang dilakukan proses pertolongan tentunya kepada warga yang memang membutuhkan bantuan akibat adanya setelah diguncang gempa pada hari ini, begitu di waktu dini hari. Dilaporkan jika cuaca di Mamuju saat ini memang sedang hujan, begitu. Lalu juga operasi pencarian di Mamuju sementara dihentikan untuk melaksanakan konsolidasi dan juga cuaca. Kemudian ketika cuaca kemudian membaik, maka proses pencarian terhadap korban yang ada di Mamuju akan dilanjutkan kembali. Basarnas sendiri juga sudah mengirimkan tim yang dikirim langsung tidak hanya dari Makassar, namun juga tim urban Basarnas juga dikirimkan pada hari ini, kemudian menyusul dari Palu dan juga sejumlah daerah lainnya, misal di Gorontalo. Sehingga untuk melaksanakan operasi di Mamuju nantinya diharapkan akan lebih baik lagi terhadap evakuasi bagi para korban, baik yang meninggal dunia ataupun warga lainnya yang masih dapat tertolong, begitu. Kemudian terkait dengan banjir yang ada di Kalimantan Selatan, memang saat ini masih juga dilakukan proses evakuasi. Terakhir yang kami dapatkan informasinya dari Basarnas menyampaikan jika kurang lebih ada 2.600 pengungsi yang saat ini berhasil kemudian diamankan dan sedang menjalani masih tetap beraktivitas di pengungsian, begitu. Dan sebagai informasi juga bahwa pihak Basarnas hingga saat ini bergerak menuju ke Kalimantan Selatan lalu juga Mamuju. Dan tentunya membawa sejumlah peralatan yang dibutuhkan di area bencana. Sementara untuk bencana lain yang terjadi masih di wilayah Pulau Jawa, yakni di Sumedang, bahwa terakhir terkait dengan bencana longsor yang ada di Sumedang, Basarnas sendiri masih terus melakukan evakuasi terhadap korban yang ada. Jadi juga Basarnas meminta support atau dukungan terhadap Detikers semua yang saat ini sedang menyaksikan live kami untuk mendoakan agar evakuasi dan diharapkan tidak ada korban yang meninggal dunia akibat dari banjir ataupun longsor yang terjadi di Sumedang. Kira-kira demikian Detikers sejumlah laporan yang bisa kami update malam ini langsung dari Jakarta International Container Terminal 2 yang ada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Pusat, baik itu terkait dengan proses evakuasi yang ada dari pesawat
Sriwijaya SJ182 maupun juga sejumlah bencana yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, misalkan saja yang ada di Sulawesi Barat tadi atau di Mamuju, lalu juga di Banjarmasin yakni Kalimantan Selatan dan juga di Sumedang. Atas bencana longsor yang terjadi di Sumedang hingga saat ini, sekali lagi Basarnas masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi dan kami akan terus mengupdate informasinya. Anda Detikers bisa melihat perkembangannya setiap detiknya di portal kami di Detikcom dan juga video menariknya di 20 detik.